Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 19 Oktober tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Teman-teman, kemarin saya sudah mulai dengan menggambarkan segi 4 itu sebagai latar belakang atau cerita yang lebih panjang daripada bacaan harian, tentang bagaimana kita menghargai seseorang, dan ketika kita tidak mampu mengenali keberhargaannya mereka, kita harus merasa kehilangan terlebih dahulu. Iya, sorry tadi agak terpotong. Iya, jadi kita baru mengenali keberhargaannya setelah kita kehilangan. Dan kalau menurut saya itu semua kisah cinta yang sebenar-benarnya kisah cinta, ketika kita benar-benar memahami seberapa dalam cinta kita, cintanya dia, itu adalah pada saat kita pernah kehilangan. Jadi sama ketika kita juga sebenarnya itu tidak hanya dalam cinta romantis, tapi paling gampang karena semua orang biasanya mengalami kalau di dalam hal romantis itu adalah ketika kita pernah merasa kehilangan, disitulah kita lebih paham tentang cinta yang sebenarnya. Demikian juga sebenarnya cinta kita terhadap kemanusiaan, terhadap Tuhan, pencipta semesta, itu juga biasanya kita setelah pernah merasa kenapa saya merasa jauh, kenapa saya pernah merasa tidak dihiraukan gitu ya. Kemudian setelah menemukan bahwa kalau kita kehilangan, kita marah dengan pencipta kita, kita merasa ada yang kosong di hati. Kemudian kita mencari kembali dan menemukan kembali spiritualitas kita. Disitulah saatnya spiritualitas kita sudah diuji. Ujian cinta adalah ketika kita tidak berada di posisi nyaman setiap saat, tetapi kita menemukan yang paling inti dari cinta itu sendiri. Dalam ya, dan ini hari Selasa, jadi sorry kalau pembahasannya dalam, tapi memang itu yang harus kita lewati hari ini. Dan kalau kita breakdown, makna dari apa yang saya sebutkan tadi itu ada di hari ini. Hari ini bulan conjunction dengan Chiron ya, dan oposisi dengan Merkurius yang station. This is very deep ya. Deep sekali ketika kita sendiri hanya mampu menjelaskan dengan perasaan untuk mencari makna dari cinta tersebut. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan karena dia ini, karena dia itu, nggak ada alasan yang paling tepat menggambarkan perasaan kita. Cinta tidak perlu digambarkan dengan kata-kata. No way possible. Makanya cinta yang sedalam itu, dan biasanya bahasa-bahasa spiritual itu bentuknya adalah kiasan, karena memang hanya bisa disampaikan dengan kiasan, dengan cerita, dengan perasaan itu. Dan kalau kita lihat di sini, dia sextile dengan Saturnus. Akhirnya kita paham bahwa yang sebenarnya cinta itu selalu prinsip-prinsipnya ya sama, itu lagi. Cinta is giving, cinta memaafkan. Yang kalau dalam keseharian, apalagi ketika kita setengah didominasi dengan perasaan marah atau justru excitement dari cinta yang sangat menggairahkan, ya itu cheesy banget gitu loh. Cinta is memberi, ya kayaknya apaan gitu. Nah, ini sekarang kata-kata tersebut itu bukan lagi merupakan satu kata-kata yang datang ya emang begitu gitu, nggak bisa. Tapi sesuatu yang kita sekarang paham, oh cinta itu tentang memberi. Karena ternyata apapun yang kita cintai itu ternyata bukan milik kita, nggak pernah jadi milik kita sepenuhnya. Dan itu juga sextile dengan Lilith, exactly, dimana kita harus menjelaskan dengan cara yang nggak sama gitu, bahwa ada hal yang bergejolak di dalam hati yang muncul, dan mungkin kadang-kadang yang muncul di kata-kata karena bulan oposisi dengan Merkurius
itu orang lain ngelihatnya juga wait what gitu ya. Jadi kayak nggak ngerti. It doesn't matter. Orang lain nggak perlu mengerti. Yang penting kita menghayati tentang cinta itu hari ini. Kalau transit yang lain itu masih sama dengan kemarin. Yang beda adalah ketika bulan conjunction dengan Chiron, ketika kita paham tentang diri sendiri, dia ada di Aries ya. Jadi larinya ke dalam internal kita. Kita justru oposisi dengan Merkurius yang ada di Libra. Libra itu perlu untuk menjelaskan kepada orang lain, which is karena oposisi itu nggak bisa ya. Jadi kalau kita kayak tersendat gitu ya, ketika harus menjelaskan why are you doing that gitu ya, buat orang dengan logika tertentu that is so stupid gitu ya. Enggak, jangan dihiraukan, karena pada hari ini kita memang harus melihat ke dalam diri kita sendiri, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diisi di hati kita yang kosong. Ya, jadi itu semua pengalaman. Gambar clover itu menunjukkan bahwa ini bukan anak kemarin sore, enggak. Pengalaman itu sudah jadi pelajaran. Dan kita menemukan dari semua kegelapan, dari semua penderitaan, masalah, dan apapun ya, mungkin nggak semua tentang penderitaan karena perjalanan orang beda-beda ya. Tapi biasanya memang paling gampang menemukan inti adalah ketika kita lagi bermasalah. Kalau kita lagi senang-senang, ngapain kita mikir berat-berat gitu kan? Makanya lebih sukar. Dan jatuhnya nanti lebih dalam juga gitu, karena nggak ada warning sistemnya di awal gitu kan. Nah, yang jelas apapun itu ketika kita memahami, oh ini maknanya. Jadi mataharinya yang baru muncul dari gelap itu menunjukkan, oh jadi kayak aha gitu ya. Dan apa yang menjadi hasil adalah ketika kita mampu menghubungkan dengan siapa hubungan kita yang terpenting. Pada akhirnya saya bicara yang langsung paling tinggi adalah antara kita dengan pencipta kita. That's all that matters. Kalau kita ambil lain, yang penting adalah kita dengan pasangan kita, bukan kita dengan mertua kita. Yang penting adalah kita dengan kita sendiri, karena kita nggak akan bisa bahagia kalau setiap kali kita harus serving orang lain, karena bukan indikator kebahagiaan kita. Itu kalau kita tempatkan di orang lain, itu kita nggak pernah bisa happy, karena apapun yang dia minta itu nggak pernah cukup. Jadi harus di kita. Itu misalnya ya, itu misalnya gambar cincinnya itu saya penggambarannya seperti itu. Saya nggak tahu kenapa hari Selasa dalam banget gara-gara bulan ketemu sama Chiron. Chiron itu penggambarannya yang ngatur Sagittarius, jadi kan ngomongnya kayak gitu juga memang ya. Idenya adalah ide yang tinggi gitu, bukan ide keseharian. Tracker, focus your intent and your passion on one thing rather than being scattered in different direction. Iya, fokus. Jadi temukan apa yang paling core, jangan teralih dengan banyak hal detail yang bukan itu sebenarnya. Dan ini kan besok bulan purnama ya, exactly. Jadi ini kayak building up ke besok ya. Kalau kita lihat penggambarannya trust ya, trust ini kita lihat seperti masih di dalam telur ya. Penggambarannya Mbak Cantik telanjang di dalam telur ini. Apapun yang terjadi di luar, kita di dalam kondisi terproteksi. Kayaknya itu. Trust yourself, develop self-trust, and joy will follow. Iya, kembali lagi ceritanya adalah yang kita percaya adalah diri kita sendiri. Jangan menempatkan semua kebahagiaan kita di luar, karena nggak bakalan bisa tercapai. Nggak bisa, selalu akan ada kurangnya, selalu ada gapnya. Dan itu kalau gap itu kita jadikan dasar dalam menentukan apakah kita bahagia atau tidak, ya inilah jadinya gitu. Nah, di sini you can rely on your own capabilities, begin to plan carefully for the future. Terus kalau saya ngomong ini artinya kita nggak bisa membina hubungan dengan orang lain gitu. Enggak, bukan itu. Intinya adalah kita tetap membina hubungan yang bahagia dengan orang lain, tapi yang membuat kita bahagia itu titiknya bukan di orang lain tetapi di kita sendiri. Apakah kita sudah melakukannya
semaksimal mungkin dan kita happy dengan apa yang sudah kita upayakan. Kalau itu tidak terjadi, kan penentu dari hubungan berhasil atau tidak nggak cuma satu pihak. Seberapapun kita mencintai seseorang atau apapun di luar, it's only halfway. It's only halfway. Dan oleh sebab itu membuatnya menjadi full way adalah kalau dia kembali ke kita sendiri, karena semua di dalam kendali kita. Ya, basicnya cuma itu, fokus pada apa? You must focus on the task at hand right now. There is no room for a scattered. Sama ya dengan yang tadi, pokoknya sekarang kita fokus pada intinya. Kita lihat penggambarannya ada kupu-kupu di dahi. Dahi itu kan tempat either cara kita berpikir atau kita melihat, tapi kan keduanya sama ya. Dan kita lihat penggambarannya, airnya itu dia di bawah mata ya. Jadi artinya emosi itu kita tahu ada, tapi dia tidak membuat cara pandang kita blawur karena emosi. Dan kupu-kupu itu menandakan transformasi. Jadi kita melihat dan mengerti transformasi, mengerti apa yang kita lihat, dan yaitu that's it. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan seperti itu, tidak blawur oleh emosi, dan kemudian kita terbuka pikirannya untuk berubah sesuai dengan situasi yang kita lihat, maka unexpected, maka ada sesuatu yang berubah, blue moon. Ya, oke, saya kembali lagi ke sini. Ini tanggal 19 Oktober, ya, tanggal 20 itu adalah bulan purnama di Aries, dan itu terjadi pada hampir pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, jadi hampir ke tanggal 21 kalau waktu Indonesia bagian Timur. Anyway, kita punya waktu hampir, ya katakanlah 20 jam untuk sampai pada titik tersebut kira-kira kalau kita membacanya pagi hari. Kita rangkum bacaan hari Selasa ini dengan 4 kartu dari tarot. Thoughtful, curious, intellectual, writer, student, ini adalah hal yang baru buat kita ya. Tapi yang jelas cara pandangnya adalah logika, cara pandang ilmu pengetahuan. Challenge-nya adalah attachment. Jadi kita masih tertutup dengan kemungkinan baru. Ya, bagaimana menjelaskan gejala itu dengan cara pandang baru karena kita masih belajar. Jadi kita mungkin menggunakan cara yang lama untuk memahami satu kejadian di luar. Advice-nya adalah I don't know why it is. Oh, kalau saya melihatnya perlahan, take your time ya, karena dia advice ya, ini harus hal yang positif. Take your time untuk memahami, karena ini adalah sesuatu yang baru sama sekali, bukan hal yang mudah untuk dicerna. Dan barangkali kita stubborn ya, kita tetap berada di posisi di mana kita sukar untuk melihat gejala ini dengan cara pandang baru. Itu yang terlihat. Jadi tadi kan penjelasannya panjang lebar, itu kan teori. Kenyataannya adalah seperti itu. Barangkali kebanyakan kita masih sibuk dengan cara berpikir lama sehingga kita terperangkap dalam situasi yang tidak happy tadi. Karena masih banyak hal yang ini belum, ini kurang, ini harus dilakukan sesuatu. Jadi kayaknya kemerungsung gitu, ingin melakukan sesuatu. God wants only the best for you and sees you healthy, happy, abundant, joyful, loving your life and living the life of your dreams. Very clear. Yang diinginkan dari kita oleh Yang Maha Kuasa hanyalah kita yang terbaik, kita yang sehat, bahagia, memiliki semua yang ada di kita, ya, ceria, dan mencintai hidup. Mencintai hidup kita, apa yang diberikan ke kita. Apapun bentuknya kita, apapun jenis kelamin kita, warna kulit kita,
sosial ekonomi kita, tingkat intelektual, tingkat inteligensi kita, kemampuan sosial kita. Yang diinginkan semua sama, bahkan kalau kita berpikir kita nggak suka seseorang, tetap aja sama. Tuhan hanya menginginkan yang terbaik buat dia. Jadi maybe kalau kita masih punya perasaan marah, nggak suka, apalagi sampai benci, disimpan di hati. Why? Karena kita tuh sebenarnya diharapkan, Tuhan hanya menginginkan kita bahagia. Sama juga, Tuhan hanya menginginkan dia bahagia. That's all. Tetapi strugglingnya kita memang beda-beda. Ini adalah pelajaran hidup di mana kita sampai pada situasi saya cukup dengan diri sendiri. Bulan ketemu Chiron di Aries dan besok akan ada bulan purnama. Ketika kita memahami bagaimana diri kita sebenarnya, kita yang best versionnya. Anyway, hari ini mungkin adalah strugglingnya kita, proses kita menemukan hal tersebut untuk besok. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.